Apakah kamu pernah kecanduan sesuatu? Mungkin bukan hal yang berat seperti narkoba, minuman beralkohol, dan sebagainya. Kadang kecanduan bisa terjadi pada hal yang sederhana. Kecanduan makanan manis, kecanduan gorengan, kecanduan main game, dan sebagainya. Ada dorongan yang besar di dalam diri untuk memenuhi keinginan tersebut. Jika kamu pernah mengalami hal ini, mungkin kamu sedang berusaha untuk menghentikannya atau mengubahnya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Hal ini pastinya tidak mudah. Solusi umumnya adalah dengan menggunakan tekad. Kita berharap dengan tekad yang kuat, kita pasti bisa mengontrol diri. Sayangnya tidak. Tekad dan kontrol diri justru merupakan cara yang paling tidak efektif dalam mengatasi kecanduan. Bagaimana bila kamu menjadi penasaran? Penasaran dengan pikiran dan sensasi tubuh yang muncul ketika kamu merasakan dorongan yang luar biasa ini. Mungkin saja hal ini merupakan jawaban atas masalah yang kamu hadapi sekarang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana sebuah kecanduan bekerja dan apa solusinya. Selama ribuan tahun, manusia telah mencoba berbagai teknik untuk mengontrol hasrat dan keinginan. Pergumulan batin ini bahkan diabadikan melalui cerita mitos dan legenda. Dalam sebuah puisi dari Yunani kuno terkenal yang berjudul Odyssey, dikisahkan seorang prajurit bernama Odysseus memerintahkan anak buahnya untuk mengikat dirinya di tiang kapal agar dia tidak terjebak dalam perangkap godaan dari makhluk cantik mirip manusia yang dikenal sebagai siren. Di era modern, industri diet menawarkan banyak buku dan video untuk membantu seorang dalam mengontrol nafsu makannya. Tidak heran, lebih dari 1 miliar orang di dunia saat ini hidup dengan obesitas. Angka ini 2 kali lipat lebih tinggi sejak tahun 1990, dan tingkat obesitas pada anak-anak dan remaja meningkat hingga 4 kali lipat. Memang betul, kadang kecanduan itu muncul tiba-tiba dan terasa tidak bisa dikontrol. Tapi, apakah benar itu yang terjadi? Apakah kamu pernah mengamati bagaimana kecanduan itu muncul, naik hingga ke puncak, lalu hilang? Apakah ada saatnya ketika kamu tidak memenuhi kecanduan tersebut, tapi akhirnya hilang sendiri? Inilah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan ke diri sendiri dan merupakan langkah awal untuk hidup yang lebih baik. Jika bicara soal hasrat, nafsu, dan keinginan, mungkin kita sering menggambarkannya sebagai sebuah craving monster. Sebuah monster yang besar, kuat, dan menakutkan. Monster ini akan berusaha menggoda kita untuk memenuhi keinginan yang sedang kita tahan, entah itu soal makanan, merokok, dan sebagainya. Ketika kita menolak, suara monster itu justru semakin kencang, hingga akhirnya mungkin saja kita akhirnya tergoda dan melakukan apa yang diminta oleh monster tersebut. Anehnya, setiap kali kita menolak godaan si monster, bukannya makin lemah, monster itu justru makin kuat. Menariknya, kadang godaan ini bukan karena kebutuhan fisik, tapi lebih kepada kebutuhan emosional. Misalnya, seseorang yang sulit mengontrol nafsu makannya mungkin bukan karena dia sering lapar, tapi ada alasan emosional di balik dorongan tersebut. Entah itu karena rasa marah, kesepian, bosan, sedih, dan sebagainya. Perlu dipahami, kecanduan atau dorongan hasrat yang dialami seseorang itu sifatnya unik dan spesifik pada orang tersebut. Jadi, pemicu kecanduan kamu dan saya mungkin saja sangat berbeda, dan ini merupakan hal yang normal. Ketika muncul adanya dorongan untuk kembali ke kebiasaan buruk, bagaimana bila kamu menjadi penasaran tanpa menghakimi? Artinya, kamu harus memperhatikan alasan di balik kemunculan dorongan tersebut, tanpa buru-buru memberikan penilaian. Analoginya, kamu berpikir soal orang tua yang sedang menghadapi seorang anak yang sedang tantrum. Biasanya, orang tua akan terbawa pada situasi tersebut, entah marah, takut, panik, atau bahkan tidak peduli. Cara yang lebih baik adalah jangan biarkan dirimu terbawa situasi anak yang tantrum, tapi di sisi lain, kamu juga tidak mengesampingkan tantrumnya. Kamu berusaha penasaran dan bertanya dengan tujuan untuk menjawab apa sih yang sebenarnya dibutuhkan si anak. Anehnya, dengan cara ini si anak justru jadi diam. Sama halnya ketika muncul sebuah kecanduan. Kita dilatih untuk menghindarinya atau berusaha melawan kecanduan tersebut. Tapi ketika kita berusaha mencari tahu kenapa sih kecanduan ini bisa muncul, apa perasaan yang menyertainya,
Nah, hal ini mungkin saja membantu kita dalam menghadapi kecanduan. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai observation effect. Dengan mengamati pikiran kita sendiri, kita tidak bisa secara bersamaan diidentifikasikan dengan pikiran tersebut. Kita jadi sadar kalau ini hanyalah buah pikir kita sendiri, sensasi tubuh yang muncul, dan perasaan yang datang dan pergi. Kita juga sadar kalau kita punya kendali atas dorongan hasrat dan keinginan yang muncul. Selanjutnya, coba perhatikan apa yang terjadi ketika kamu mengkonsumsi sesuatu yang buat kamu kecanduan. Misalnya, buat kamu yang suka banget sama makanan manis, coba perhatikan pikiran dan sensasi tubuh yang muncul ketika kamu makan sepotong kue. Rasakan setiap sensasi gigitannya, setiap rasa yang muncul, dan sebagainya. Cara ini tidak akan mengubah rasa makanan tersebut, tapi ternyata sangat membantu kita untuk berhenti agar tidak mengkonsumsi terlalu banyak. Bagaimana cara kita untuk keluar dari sebuah kecanduan? Entah kecanduan makan makanan yang tidak sehat, merokok, dan sebagainya. Mungkin awalnya kita fokus pada sebuah tekad dan kemauan keras. Kita merasa komitmen saya cukup untuk bertahan dalam menghadapi godaan. Sayangnya, kenyataan tidak begitu. Mungkin saja cara ini berhasil di awal, tapi tidak dalam jangka panjang. Tingkat kegagalannya sangat tinggi apabila kita hanya bergantung pada kemauan keras. Ketika seorang gagal mengontrol keinginannya, kemungkinan besar kita menganggap kalau tekad orang itu kurang keras. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang dikenal sebagai abstinence violation effect. Artinya, ketika seorang menahan dirinya untuk tidak memenuhi keinginan tersebut, tapi ketika sekali saja dia melanggarnya, maka mereka langsung tidak bisa dikontrol. Misalnya, kamu berkomitmen untuk menghindari makanan dan minuman manis. Lalu suatu hari kamu tidak tahan, langsung melahap semua yang manis-manis. Mungkin awalnya kamu merasa tidak peduli, tapi kemudian kamu mulai merasa menyesal atas apa yang terjadi. Rasa penyesalan dan rasa malu muncul silih berganti yang membuat kamu semakin down. Alternatifnya adalah dengan mengontrol pemicu dari kebiasaan yang tidak sehat itu. Fokus pada people, place, dan thing. Sebagai contoh, kamu ingin mengurangi konsumsi minuman beralkohol, maka kamu perlu menghindari bar, toko minuman beralkohol, nongkrong dengan teman yang suka minum, dan sebagainya. Jika kamu melakukan semua ini, maka kemungkinan besar pemicu kamu untuk minum minuman beralkohol maka akan semakin kecil. Tips lainnya adalah buat pengalihan. Ketika muncul sebuah dorongan untuk melakukan sebuah kebiasaan yang sedang kamu hindari, alihkan perhatianmu ke hal lain. Contohnya, ketika ada dorongan untuk merokok, coba alihkan dirimu dengan berjalan atau browsing internet, atau melakukan hal lain yang mengalihkan perhatianmu. Misalnya, kamu suka sekali makan makanan manis, permen, gummy, kue, dan sebagainya. Nah, bagaimana bila setiap kali muncul dorongan tersebut, kamu menggantinya dengan buah yang manis? Ada banyak pilihan, jeruk, anggur, dan sebagainya. Cara ini akan buat kamu tetap memenuhi dorongan tersebut dengan cara yang lebih baik. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.